Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Jawaban salamnya sudah kompak dan seru. Aku ucapin I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li akunna ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat? Sehat bang? Sehat dek? Dek? Sehat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Payah pula aku pakai mic ini berputar kepala kita. Syukur kita kepada Allah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa barokah. Amin. Pertemuan kita hari ini mudah-mudahan menambah iman dan takwa. Amin. Pertemuan ini mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Amin. Aku yakin hari ini kalian gembira, betul? Hari ini kalian senang, hari ini kalian senang banget, iya kan? Kenapa? Karena nggak belajar. Kenapa Ustaz tahu? Masa depanmu, masa laluku deh. Kalau sudah sekolah buat acara kayak begini kita senang, kenapa Ustaz nggak belajar? Apalagi maaf kalau jam yang sekarang masuk pelajaran matematika, tuh senang banget. Lo bener Pak. Nah, saya kan juga kan pernah sekolah macam kalian ya. Cuman sekolah saya dulu MA, Madrasah Aliyah. Kalau kalian kan SMK, sekolah menengah kejuruan. Kalau keringatan Pusing aku makannya, banyak betul.
SMK, sekolah menengah kejuruan. Masing-masing dari kalian sudah ahli di bidangnya. Kalau kalian ahli, Ustaz, nanti di akhir nanti berikan pertanyaan sebanyak 5, nanti yang dapat yang bisa menjawab dapat amplopnya. Gitu. Ada lagi yang mau ngomong sebelum bulan Jun? Banyak betul lah apa di sini, ceramah di sini lah. Halangannya ada yang ngasih tisu, ada yang ngasih mic sampai 3 biji, satu dicantolkan di sini, satu diletak di satu, suruh nelan, banyak betul. Ini tandanya apa? Semangat. Jadi balik lagi, kalau namanya SMK, sekolah menengah kejuruan, kalian paham dengan jurusan kalian masing-masing. Yang otomotif nanti tamat dari sini, ada otomotif. Oh, ini komputer. Oh, jadi tamat dari sini buka warnet semua ya? Oh, bukan. Ya. Komputer, khusus komputer. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu dengar, Dek. Oh, Dek. Tengok abang dulu, Dek. Tenang dulu, Dek. Allah ngasih kita hidup hari ini, wajib kita syukurin. Berapa banyak anak-anak yang hari ini nggak sekolah, tapi kalian bisa duduk di segini, di tempat ini untuk ngapain? Dengerin ceramah. Untuk sekolah. Banyak orang yang susah untuk sekolah, cari pendidikan, tapi kalian hari ini Allah kasih orang tua yang mampu menyekolahkan kalian, paling tidak kalian bersyukur, dindaku. Apalagi kau laki-laki, nanti kau bakal jadi tulang punggung kalau kau tetap jadi tulang rusuk. Bengkok, letaknya di bawah ketiak, mengkek, senjatanya paling kencang air mata. Kalau udah menangis mengkek, lulu hati orang nih. Mana biru semua, macam warna terpal, gue tengok biru semua baju. Ya, warna terpal itu kan biru. Terpal, tahu kalian terpal? Atau bakalnya dari terpal enggak? Enggak ya. Tuh. Tapi kompak ini menandakan apa? Menandakan di sini orangnya kompak, bersatu, enggak beda-beda. Allah ngasih kita hidup, hendaknya kita syukurin. Dengan hidup itu kita jadikan hati kita ini dekat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita aplikasikan lewat amal ibadah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dengar, nanti akan ada sekelompok golongan manusia yang ketika dia dibangkitkan Allah dari dalam kubur, lalu nanti Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Maka golongan ini nanti akan protes kepada Allah. Dia akan tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau lemparkan kami ke dalam nerakamu? Amanna billah wa bil yaumil akhir. Padahal kami di dunia beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka belum beriman, kalian belum beriman. Kenapa Ustaz? Imannya sekadar di mulut, tapi tidak diaplikasikan lewat amal ibadah. Maka kalau hari ini kalian memperingati menyambut datangnya Maulid, tanda cinta kepada Rasul, bukan hanya sekadar formalitas untuk diperingatin, tapi juga dicontoh teladan baginda Nabi. Betul? Nabi itu model yang paling utama, dek. Sebaik-baik model itu Nabi, bukan opa-opa Korea. Dengar. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget. Kalian ini SMK kejuruan, pasti dekat dengan gadget, dekat dengan teknologi, kan begitu? Agama nggak ngelarang teknologi, silahkan berteknologi, tapi ingat, jangan gara-gara teknologi kalian jadi budak teknologi, terakhir lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Benar? Azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, double kill. Allahu Akbar, Allahu Akbar, triple kill.
Asyhadu an la ilaha illallah sampai. Asyhadu an la ilaha illallah mania. Masuk hati pula mulut-mulutku kok. Hafal orang ibu, terbalik kata orang. Kalau kau digilakan dengan teknologi lalu kau lupa dengan panggilan Allah, nanti ketika kau sakaratul maut, kau di dalam kubur, di double kill malaikat kau tahu. Maka silakan berteknologi tapi jangan lupa sama Allah, benar. Lah agama enggak nyuruh kita untuk ketinggalan teknologi, enggak, malah agama tuh nyuruh deh. Apa kata Allah? Dengar. Ini yang ngomong Allah, bukan ucai. Yang ngomong Allah, Quran surah Ar-Rahman. Apa kata Allah? Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kata Allah, wahai jemaah jin dan manusia, lintasi kaulah 7 penjuru langit dan 7 penjuru bumi. Kau tidak akan mampu untuk melintasinya, kata Allah, illa bisultan. Ma huwa makna sultan? Makna sultan di sini kekuatan. Para mufassir berpendapat sultan yang bermakna kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Dengar, ya orang bisa sampai ke bulan karena ada orang bisa nyampe ke bulan karena ada roket. Ya roket itu kan dibuat pakai lah orang sekarang maaf pergi ke Mekah cuman 8 jam karena naik pesawat. Pesawat diciptakan karena ilmu. Lah kalian sekarang maaf orang tua nun jauh di sana, kalian sekarang nelpon bisa nampak gambar. Itu pun juga karena ilmu. Jadi agama nggak ngelarang kita berteknologi, silakan. Agama nggak ngelarang kita ngikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai gara-gara perkembangan zaman dan teknologi kita lupa sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Apalagi kalian sebagai anak-anak bangsa, di tangan dan kaki kalianlah terletak urusan umat deh. Maka hati-hati. Apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, subhanul yaum rijalul ghad. Kalau bahasa kampungku, the young today is the leader tomorrow. 3 hari 3 malam menghafalnya itu biar tahun kalian. Artinya apa Ustaz? Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan. Nanti calon-calon pemimpin, kalianlah nanti yang akan menggantikan ibu kepala sekolah. Amin. Nah kan nggak mungkin ibu kepala sekolah bakal terus jadi kepala sekolah kan? Ya kan semua kan bakal akan mati, betul? Nah kalian nanti bakal gantiin saya, benar? Nah saya sampai kemari kan karena ilmu, benar? Kalau nggak karena ilmu saya nggak sampai kemari, nggak bisa keliling Indonesia, nggak bisa naik pesawat gratis, nggak bisa ketemu pejabat. Tapi karena kemuliaan ilmu kita bisa gampang semua, bang. Nah kalian nanti bakal kayak begitu. Hidup nih macam parang. Tahu parang kalian? Tahu parang? Parang itu contohnya diasa yang tajam, yang bandel-bandel tusukkan pakai parang. Parang tuh, pedang tuh sebelum jadi pedang yang tajam kira-kira cuman apa? Itu tahunya muncung besi. Besi itu tebal atau tipis awalnya? Tajam apa tumpul? Tahunya muncung. Teman kau bandel kali kadang-kadang. Dengar, Ustaz ceramah gue bercakap di belakang, yang cakap di belakang tak tamat-tamat bersumpahkan, betul. Besi, kita ini seperti besi, tebal, tumpul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, diasah. Tajam jadi pedang, bener. Nah kalian ini sekarang seperti besi, ada yang udah mulai setengah matang, ada yang udah dipukul, dibakar, enggak matang-matang. Itu membalutaknya itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih syukur. Ini masuk kanan, keluar kanan, membal aja. Kenapa? Penuh kupingnya sama tai kuping.
Lah kita nih kan ngikutin proses. Nah semua nanti kalian akan menjadi regenerasinya kami. Kalian nanti yang bakal gantiin saya ceramah. Lo benar. Lo gini-gini kan kita sudah ke televisi bang. Bukan kaleng-kaleng nih bos. Kok pikir kaleng-kaleng. Memang badan boleh sama. Tapi kelas kita beda bos. Loh saya kalau pakai baju biru pikirnya SMK 4 bu. Tinggal potong jenggot aja tuh. Ya kan? Malah mukanya mudahan saya daripada mukamu, muka-muka komputer peta semua mudah. Ya. Maka hati-hati dalam hidup nih. Ikutin proses, ikutin alur ya. Ustaz nih sombong pula. Udah masuk TV kata. Memang iyalah. Nggak kalian tengok rupanya di TV tuh. Enggak, berarti TV kalian rusak. Ya. Kenapa? Apa yang membawa kita sampai ke sana? Ilmu. Ternyata dengan ilmu itu kita bisa jadi mulia. Kalau orang dihormati karena pangkat, orang dihormati karena jabatan, Pak, orang dihormati karena punya kepentingan itu biasa aja, guys. Tapi kalau orang yang dihormati dan dimuliakan karena ilmu, ini baru sesuatu yang luar biasa. Nah, orang dihormati masih punya jabatan, selesai jabatan nggak dihormatin lagi. Lah orang dihormatin karena punya kuasa, habis kuasa nggak dihormatin lagi. Nah orang dihormatin karena dia jadi orang yang kaya, jatuh miskin, bangkrut, wah nggak dihargain orang, diinjak-injak malah. Nah orang kalau udah susah, jangankan keluarga, setan aja ngejauh bang, setan aja ngejauh tuh. Maka adikku, untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, kuncinya manfaatkan manfaatkan mudah-mudahan rasa syukur ini semakin bertambah, amin. Salawat salam atas Rasulullah mudah-mudahan tetap tercurah dari kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun di akhirat kelak, amin. Sallallahu ala sallallahu 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 lagi sallallahu 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 sallallahu. Kita bangga anak SMK yang sekolahnya basicnya bukan basic agama tapi punya grup band tampar. Ini kan band tampar hadro. Luar biasa. Ada yang main gendang, ada yang main darbuka, ada yang main kicir-kicir tuh. Ya, ini ada yang bawa ini apa? Tong apa ini? Tong atau kaleng? Nah, itulah Bu. Aku pikir tadi entah tong minyak gua bawain kemari. Ya, tuh, sedap. Kita bangga kalau hari ini anak-anak muda dekat dengan Nabi, cinta sholawat walaupun SMK. Ya, maka pertahankan yang ada, jangan sampai kita hilang regenerasi sholawatan. Ya, kalau orang sudah ahlus sholawat, insya Allah hidupnya bakal mudah. Seruat-ruatnya pikiran, kalau sudah sholawat hati adem gitu. Ujian nggak dapat, ujian nggak tahu jawabannya, sholawat kau. Sallallahu ala Muhammad. Insya Allah makin tak dapat jawabannya. Kalau orang udah sholawat Bu, mau marah pun awak tak bisa sama anak-anaknya. Kenapa? Kau PR belum siap. Sallallahu
Muhammad. Jawab sallallahu. Guru itu pun tak berani marah. Udah siap kau salawat? Udah bu, baru buku tuh ke kepala kau, ketepak. Maka solawat nih buat hati kita tenang. Amin. Dah, ayo ngomongin Nabi. Maaf, ibu kepala sekolah yang terhormat, ibu kepala sekolahnya kan, insyaallah cikgu besar. Bin kan kepala sekolah cikgu besar ya. Kalau kecil nggak jadi kepala sekolah. Lu kan cikgu besar tuh. Lu bener tuh. Dan saya ngikut Upin Ipin. Mudah-mudahan sehat ya Bunda ya. Masya Allah. Terhormat ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang hadir pada hari ini. Enalah Bu ya, nggak masuk kelas ya. Enalah, Masya Allah. Istirahat ya. Gaji masuk terus ya. Kalau bisa tiap hari maulid terus ya. Jadi enak, nggak ngajar, gaji masuk tuh. Sehat-sehat untuk guru-guru kita ya. Ini orang tua kalian, jangan pernah kalian benci guru-guru kalian. Ya, kalau kalian benci guru-guru kalian, demi Allah sampai kapanpun gak akan barokah ilmu kalian dindagu. Saya pernah Bu, ya saya kan pernah sekolah. Guru yang paling saya nggak senang tuh guru matematika. Ibu, serius. Nah, saya dulu kalau sekolah benar, kalau besok udah ada pelajaran matematika, tuh begitu saya tengok jadwal besok ada matematika, malam doa saya cuma satu sama Allah. Ya Allah, opname lah ibu tuh ya Allah. Serius Bu, ini di sana, kalau di sini enggak. Kalau gurunya macam ibu ya saya betah tuh ya. Benar tuh. Pusing saya Pak. Begitu masuk yang ditanya X pangkat 1 kurang X pangkat 2 sama dengan Y, berapakah nilai Y? Bukan urusanku, gue bilang. Entah kapan A, B, C, tahu-tahu udah X aja. Kan pusing kepalaku mikirkannya. Aku jawab, bukan urusanku mau nilai Y itu berapa, suka hati dia, aku bilang. Rupanya tak berkah ilmu tubuh. Sampai sekarang bodoh aku matematika. Goblok. Lah bener. Tapi segoblok-gobloknya saya matematika. Rupanya hitung duit tak pernah selip saya Bu. Asal panitia transfer tak pernah selip saya ngitung pas terus. Ya. Lah bener. Maka jangan pernah kau benci gurumu. Walaupun kita tidak suka dengan apa yang dia ajarkan, ikutin aja. Datang, duduk, dengar, diam. Nggak sanggup tidur, lambaikan tangan. Mampuslah kau, bantil kau situ, tidur. Ini tanpa guru-guru nih kalian nggak bisa apa-apa. Saya bisa begini karena ada ibu kepala sekolah. Jadi bisa kepala sekolah karena ada guru. Ibu bisa jadi guru karena ada. Semua kita ini banyak jasa para guru. Maka kau jangan sombong dengan gurumu. Udah sukses kau. Kau naik mobil, gurumu masih naik sepeda motor. Wih, ini guru matematika yang buat pening aku dulu. Kena tipes aku gara-gara ibu ini. Gugur rambutku dulu dibuat. Oh, hantam dari belakang. Tak boleh. Berdosa. Hati-hatilah Bu. Besok janganlah ibu marah-marah di kelas tuh. Bersumpah murid-murid tuh. Lah benar. Dulu saya kayak begitu. Guru bahasa Inggris. Mana? Pak. Lah benar tuh. Ayah pula. Pegang tripodnya. Benar, guru bahasa Inggris serius Pak. Di sana kalau gurunya bapak macam bapak gini saya betah.
benar coba. Saya pusing tuh belajar bahasa Inggris. Ditulisan one, dibaca one, dari mana jalannya? Pusing kepala saya. Tapi walaupun begitu, semua saya cinta kepada guru-guru. Berkat doa guru-guru, bisa kita jadi sukses tindaku. Jangan benci guru-gurumu, walaupun yang kau diajarkan kau tak suka ya. Tetap cintai, hargai mereka. Setiap hari guru kasih hadiah. Ini apa ibu semalam dikasih hadiah? Cuman bunga. Bunga itu pun bunga palsu, diletakkan di sini. Setengah mampus, urat orang ini mengajarkan kalian, tapi kalian kadang tak mampu menghargai ibu-ibu. Betul nggak? Jangan, ya hargain. Terus siapa lagi yang mau menghormatin? Kepala sekolah udah, guru-guru udah, udah semua ya adik-adik sekalian. Ayo bahas Nabi. Ngomongin Nabi berarti ngomongin contoh. Ngomongin Nabi berarti ngomongin teladan, betul? Rupanya Ustadz, Nabi itu kayak bagaimana sih? Kok sampai-sampai Nabi itu jadi sosok teladan yang luar biasa? Dengar, sosok Nabi diutus ke muka bumi. Pertama dia membawa misi innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Akhlak dulu yang dibenerin sama Nabi. Ustadz, kok nggak langsung Nabi ucuk-ucuk nyampein ilmu? Kenapa? Bagaimana mungkin ilmu mau nyampe kalau akhlak nggak bener? Ya nggak? Bener nggak bu? Gimana ilmu mau nyampe kalau akhlak nggak bener? Maka semua kuncinya ada di akhlak. Saya ngomong kayak begini, kalau kalian nggak tenang, kalian ngomong juga bakalan nyampe nggak? Makanya apa Ustadz? Akhlak. Nabi ngebenerin akhlak. Kalau akhlak manusia sudah baik, hatinya udah tertata, ilmu gampang masuk. Kalau ilmu udah masuk, enak ngamalinnya. Kenapa? Bagus enggaknya ilmu tergantung ngamal. Gini, ini namanya apa? Air mineral. Air mineral, dengar, di tangan orang biasa cuman untuk ngilangin haus. Ya kan? Kalian ada minum kalian? Ada ya? Nih, kalau di tangan orang biasa, air mineral cuma untuk ngilangin haus. Air mineral di tangan para guru, di tangan para kiai, jadi obat. Sakit gigi, dibacain doa, diminum, sembuh. Air mineral di tangan para pecandu narkoba, jadi bong. Bong ngerti nggak? Tuh, alat untuk nyabu. Maka semua tergantung siapa yang megang. Maka akhlak itu kayak begitu. Akhlaknya dulu dibenerin, baru ilmunya dimasukin, Pak. Kalau ilmunya dulu yang dimasukin, baru akhlak, nanti salah guna. Makanya walaupun SMK, tapi tetap belajar agama. Ini benar. Supaya apa? Dunia akhiratnya nyambung, Bang. Kalau hanya sekedar dunia saja, teknologi saja, nanti akhiratnya nggak dibenain, lupa. Nih jadi hacker-hacker kelas kakap, hacker-hacker slot, hacker-hacker FF, hacker-hacker kakek Zeus, wah banyak lah. Hacker-hacker skater, tuh. Ya. Makanya akhlaknya dulu, baru dicekokin sama ilmu. Kalau ilmu duluan, nggak dibimbing sama akhlak, putus kita bu. Makanya walaupun sekolah ini basicnya bukan agama, tapi kalau di dalamnya diberikan percikan-percikan nuansa agama, ini nggak bakal keblinger nanti ilmunya bang. Tetap berada pada jalurnya, insya Allah. Makanya akhlak Nabi itu kayak gimana? Dengar, satu, Nabi orangnya tawadu, rendah hati. Maka jadi orang jangan sombong. Apa yang perlu kita sombongin? Min sulalati min tin. Manusia asalnya dari tanah, kita bakal balik ke dalam tanah, benar? Kau dari tanah, kau dari tanah, kau ini yang hitam dari tanah tandus nampaknya. Loh kita semua dari tanah bu. Pak, iya benar. Kalau yang hitam-hitam agak tanah gambus, tanah-tanah gambut gitu dia. Ya, ini tanah, kita semua dari tanah. Ibu dari tanah, saya dari tanah. Ya, kalian dari tanah, yang di luar dari tanah sengketa tuh. Yang di luar dari tanah sengketa.
Lo kita nih semua dari tanah, nanti bakal balik ke dalam min sulalatin mintin. Artinya apa? Yang namanya sifatnya tanah itu kudu harus ngerendah. Setinggi-tingginya bukit, kalau dikerok bakal tetap untuk dipijat, Pak. Lah bener ya? Iya, bangun jalan tol, gunung dihabisin di bawah. Yang kedua, tuh sifatnya tanah itu apa? Nutupin aib. Sifatnya tanah nutupin aib. Kalau ada aib saudaramu, aib kawanmu, jangan kau cerita-ceritakan. Nih kawan tuh semalam pacaran dia, bonceng-boncengan. Kawan tuh semalam, ngompol kata emaknya. Kawan tuh semalam makan masih disuapin sama emaknya. Tak boleh kau cerita-ceritakan deh. Kawan tuh semalam waktu kentut di kelas bau kali macam telur busuk kentutnya. Tak boleh. Diam aja. Apalagi sekarang ini, sekarang nih, ini kita sempit-sempitan di sini ini kan penuh perjuangan ini. Ada yang berkeringat, ada yang nggak pakai Rexona, ketiak tuh menguap di dalam itu, pingsan kawan sebelah. Ada yang tiba-tiba buang angin, kata Nabi kalau di dalam majelis ada yang dengar buang angin, yang dengar suruh diam. Benar. Ini kan duduk sempit-sempitannya. Tahu-tahu kawan sebelah ada yang buang angin, kata Nabi siapa yang dalam majelis dengar kawan sebelah buang angin, yang dengar diam. Kawan sebelah nggak usah Pak, ini yang kentut ini nggak usah. Kenapa Ustadz? Berisik. Jadi Ustadz diamkan saja, nembak kawan sebelah, tengok aja mukanya. Udah kau tengok mukanya, kau bisikkan ke telinganya, nggak ada otak. Tapi cukup dia aja. Jangan sibuk kita orang buang angin, nikmati aja, ikhlas hirup. Karena itu cara setan, Bu. Setan tuh kalau dalam majelis ilmu, setan tuh menggoda. Salah satunya apa? Setan tuh tiupkan angin di perut kita. Supaya apa? Orang yang duduk di dalam majelis ilmu, dia nggak betah. Geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Sama macam orang sholat. Itu setan paling senang kalau ganggu orang sholat lewat angin. Tuh masuk angin tuh, kawan sudah rakaat ketiga kan, 1 rakaat lagi selesai, sholat zuhur pula, masuk angin tuh, agak lain sholat dia. Kenapa Ustaz? Mengikut arah kemana mata angin tuh berlayar. Angin tuh ke atas berjinjit dia sholat, kata wa'ad. Ke kanan yang ke kiri. Kalau ada yang sholat melihat gaya orang sholat kayak begini, ini bukan sesat. Kenapa? Dia sedang berjuang antara hidup dan mati, berkeringat kawan. Gak usah kalian ganggu, biarkan saja. Itu cara setan ganggu kita. Makanya di dalam fikih itu ada bab khusus membahas tentang bab kentut, Bang. Lo bener, Bu. Tuh, ada 3 model gaya macam kentut. 1, ada model kentut yang suaranya gede tapi baunya nggak ada. Macam knalpot racing. Tapi tak ada bau. Yang kedua, ya bener tuh. Ada model yang senyap aja. Hening aja modelnya. Sunyi aja. Tapi baunya tuh macam orang membuat dia tawuran. Satu kampung nak mukulin dia. Selu aja dia, senyum aja kawannya. Kawan satu ruangan setengah mampus menahankannya. Elok dia senyum aja. Yang ketiga ada model angin tuh maaf yang sudah ditahan-tahan tapi tetap keluar. Ini angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Kapan tuh? Waktu sholat. Diri masih tahan tuh. Ruku Allahu Akbar tuh masih tahan. Berjinjit waktu sedikit.
Imam tuh lama, memang imam gak ada otak, lama betul imam nih. Menyesal aku sholat di masjid nih, woi. Cepat ke sujud. Sami Allahu liman hamidah, tegak kawan tuh. Sujud Allah, di sini rusak Allah. Kita waktu sedikit, selesai barangnya. Ini angin udah ditahan tapi tetap keluar, namanya angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Makanya kata Nabi di dalam majelis, kalau ada orang yang buang angin, diam, nggak usah berisik, nggak usah tunjuk-tunjuk orangnya. Kenapa? Nanti akan gaduh, nanti akan berisik, suasana akan nggak tenang. Maka diam saja, tengok aja mukanya. Nah, kawan sebelah tengokin aja mukanya. Tuh, habis itu bisik ke telinganya, memang nggak ada otak kau ya. Nah, kalau otak kau lah. Nah, ya. Maka Nabi itu orangnya rendah hati, tawadu. Mana buktinya? Dengar, Nabi dulu itu ketika Nabi sama para sahabat sedang duduk. Ini nama kitabnya Matla'ut Talibin. Dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk kayak begini, Bu. Sedang duduk bersandar, main handphone, makan roti gedang, gitulah ya kira-kira. Ini benar, Pak. Nabi itu duduk santai, datang seorang perempuan dari kalangan Yahudi. Dia bukan orang Islam. Dia datangi Nabi, dia bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya, Ustaz? Buah jeruk, Bang. Bawa oleh-oleh buah jeruk. Nabi didatangi, "Kau Muhammad?" "Ya, aku Muhammad." "Ya, aku kasih kau oleh-oleh." Rasul dikasih oleh-oleh jeruk berapa biji? 5 biji. Nabi dikasih jeruk 5 buah. Nabi mulai makan jeruk itu. Habis jeruk yang pertama. Jeruk pertama habis, Nabi ambil jeruk yang kedua, habis. Sampai akhirnya habis jeruk yang kelima. Itu Umar bisikin Abu Bakar. "Hei Abu Bakar, Nabi kok hari ini rakus banget ya. Biasanya Nabi kalau makan selalu nawarin kita. Tapi kenapa sekarang Nabi begitu rakus ya? Kok nggak nawar-nawarin kita?" Datang Abu Bakar, "Udah bukan urusanmu itu, nanti kita tanya." Setelah selesai Nabi makan buah jeruk tadi, dengar. Dengar. Itu perempuan baru pergi. Berarti Nabi waktu makan jeruk ditemenin tuh, ditungguin sama orang Yahudi tadi. Selesai makan jeruk, Nabi pergi. Begitu orang Yahudi tadi pergi. Begitu orang Yahudi tadi pergi, baru Umar nanya tuh sama Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa hari ini engkau tamak sekali, engkau serakah sekali? Biasanya kalau ada makanan kau selalu berikan kepada kami, kau selalu tawarkan kepada kami. Tapi kenapa hari ini engkau tidak menawarkan kepada kami, wahai Rasulullah?" Apa jawab Nabi? "Kau mau tahu rasa jeruk ini? Asemnya, nauzubillah. Kecut. Betul lah, iya, tapi engkau waktu makan nggak ada menampakkan makanannya itu sedang asam, sedang kecut. Makanan itu enak saja. Itu caraku menjaga hati orang yang memberi kepadaku. Jangan sampai ketika aku makan rasa masam itu lalu nampak ke mukanya dia, lalu orang ini kecewa karena memberi kepadaku. Maka kalau ku kasihkan, betul ibu ini macam gosokan, lari sana sini aja. Nah, tenang Bu. Jin Bu, ya Allah. Seloro ya. Dengar. Aku takut andai kata jeruk ini ku kasih sama kalian nggak tahan dengan rasa masam ini. Nanti muka kalian jelek, yang ngasih bakal kecewa. Maka inilah hebatnya Nabi. Nabi rendah hati, Pak. Mau siapapun yang ngasih, mau kayak manapun yang dikasih, Nabi selalu nikmatin. Maka nanti ini kuenya saya nikmatin. Ustaz, habis segitu banyak? Enggak habis memang, cuma nanti saya bungkus lah. Nanti dingin Ustaz, enggak apa-apa. Nanti di penginapan ku panasin lagi. Ya. Maka Nabi itu kayak begitu. Dia selalu rendah hati, dia jaga perasaannya. Maka dalam hidup ini berkawan-kawan, kalian harus tahu cara menjaga perasaan temanmu. Jangan sampai kau sakiti. Kau yang anak pejabat jangan so hebat.
Kau yang anak kurang mampu, jangan terus engkau pesimis. Jangan, semua kita berkawan. Makanya seragam kita semua sama. Kalau udah kayak begini, kita nggak tahu mana yang kaya, mana yang miskin. Kita taunya semua adalah siswa-siswi SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Betul? Iya. Maka kau jaga perasaan kawanmu. Nabi itu rendah hati. Nabi tidak pernah congkak. Nabi tidak pernah sombong dengan pangkat jabatan, dengan segala sesuatu kemuliaan yang ada pada dirinya. Maka hari ini kau jangan sombong adindaku. Rendah hati. Ini sifat Nabi. Nabi dilempari kotoran. Nabi dilempari batu, diludahin. Wow, Nabi senyum. Coba kalian. Lewat. Kuludahin. Cuy ke mukanya. Kayak mana? Wow, ngamuk kita. Tapi kalau Nabi nggak senyum, Nabi. Besok lewat diludahin lagi, Nabi senyum lagi. Besok-besok lewat diludahin, Nabi senyum lagi. Lah besoknya nggak ada yang ludahin, Nabi malah nyariin. Loh, biasanya aku diludahin. Ini kemana yang ludahin ini? Kau cari siapa ya Rasul? Aku cari biasa orang yang biasa ngeludahin aku di sini. Loh kemana? Dianya ya, kau nggak nampak. Kau mau tahu ya Rasul? Kemana dia? Dia sedang sakit ya Rasul. Dia sakit, langsung lari dia. Pergi ke rumah, diambilnya buah terbaik, diambilnya makanan terbaik dari rumahnya, dibawa untuk ngejenguk yang ngeludahin Nabi. Siapa di dalam? Siapa di luar? Aku Muhammad, kata yang suka ngeludahin. Muhammad mana? Muhammad yang selalu kau ludahin. Oh. Mau ngapain kau Muhammad? Mau balas dendam? Enggak. Kau bukalah pintu nih, jangan asal bercakap kau. Oke, dibuka. Ternyata Rasul datang mengunjungi orang yang senantiasa menzolimi dirinya. Apa kata orang yang menzolimi Nabi ini? Dulu aku selalu meludahi kau, selalu menzolimi kau. Tapi ketika aku sakit, tidak ada satupun temanku yang mendatangi aku. Cuman kaulah yang datang, Mat. Kalau begitu, Mat, sini tanganmu. Diambilnya tangan Nabi. Nabi langsung bersyahadat. Ini kawan yang selalu menzolimi Nabi langsung bersyahadat. Asyhadu alla ilaha il wa asyhadu annaka Muhammadan Rasul. Artinya apa? Ternyata kerendahan hati, sifat mengalah, sifat mampu menjaga perasaan orang, mampu membawa kebaikan bagi orang lain dan bagi diri kita, Dinda. Maka dalam hidup ini kita tidak boleh sombong-sombongan. Jadi guru jangan sombong-sombongan, Bu ya. Yang PNS jangan sombong kali ngejek-ngejek yang honor. Yang honor pun slow aja. Ya, yang PNS jangan ngejek-ngejek yang honor, karena tanpa yang honor yang PNS gak ada apa-apanya. Benar. Iya, maka jangan sombong. Yang keluar sertifikasi kasihlah yang honor, jangan pelit-pelit kali. Ya kan, Bu? Iya. Nggak boleh gitu. Ustadz kenapa tahu? Karena aku guru. Nggak benar. Nah, kalau sudah hari Jumat kayak begini, wah, saya guru pertama yang paling cepat pulang. Kenapa? Karena saya harus khutbah lagi, khatib lagi. Begitu saya pulang, ya kadang saya akan ngajar, kadang bawa sepeda motor biar cepat. Ustadz, pas waktu sudah starter sepeda motor mau jalan. Ustadz, apa? Ustadz apa? Ban kereta Ustadz, ban motor Ustadz, kenapa? Bulat Ustadz, kata dia. Mau kutopukkan muncungnya anak orang, nggak ditepukkan, kurang ajar nih. Nah murid-murid sekarang tuh aneh-aneh. Di WA-nya saya malam-malam ada sebuah kisah lah, saya kan hobi ngebaca ya. Kisah raja dan monyet, penasaran toh ya? Di sebuah kerajaan, aku baca Pak, ada seorang raja yang memiliki seekor monyet, kata dia. Monyetnya pintar sekali. Ditunjuk ini buah apa, buah durian. Ini buah apa, buah rambutan. Ini buah apa, buah pisang. Saking pinternya monyet itu, sekarang monyet itu sedang baca WA, berarti aku monyet, kan gitu. Ini luar biasa murid-murid sekarang nih. Hanya hati-hati yang perempuan, ya hati-hati
Maka kita kudu harus punya sifat rendah hati. Kita kudu harus punya sifat menjaga perasaan orang lain. Nih, kenapa Nabi disebut sebagai penyempurna akhlak. Dengar, yang kedua, Nabi itu punya sifat namanya jujur. Apa? Jujur. Jujur berarti nggak bohong. Jujur berarti nggak dusta. Apa adanya. Orang yang bebas adalah orang yang jujur. Kalau orang hidupnya masih bohong, berarti kemana-mana nggak bebas, Pak. Ketakutan aja. Kalau orang udah jujur, kemanapun dicampakkan, hidupnya bakalan tenang. Kenapa Ustadz? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Hidupnya bakal tenang. Tapi kalau orang udah ngebohong, kemanapun pergi, takut aja bawaannya. Kenapa? Ada yang ditutup-tutupin. Ya kan? Maka hidup ini kudu harus jujur. Makanya Nabi dapat gelar Al-Amin. Artinya apa? Orang yang jujur, orang yang mampu dipercaya. Maka kalian kalau mau dipercaya sama orang, ketika nanti kalian sudah masuk ke dunia kerja, jadilah orang-orang yang jujur dalam hal sekecil apapun adindaku. Kalau sudah jujur, orang akan hargai kita. Allah dan Rasulnya pun akan menilai pekerjaan kita. Allah dan Rasulnya akan mencintai kita. Allah akan menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadah. Kenapa? Ada nilai kejujuran di dalamnya. Maka jujur. Jujur sama siapa Ustadz? Dengar. Jujur sama Allah. Yang pertama jujur sama Allah. Kalau namanya jujur sama Allah, kalau begitu panggilan azan, panggilan sholat, panggilan ibadah datang, sholat. Jangan kita sombong. Alah Ustaz, aku dari SMK Ustaz, nggak pahala lah sholat. Untuk anak-anak MA, untuk anak-anak madrasah Ustaz, anak SMK, kami pegang komputer, tak pahala sholat, kepala otak kau lah. Mau siapapun kau tetap ibadah. Tidak menutup kemungkinan anak SMK lebih bagus bacaannya daripada anak-anak yang sekolah agama. Betul? Ustaz kenapa tahu? Tadi yang baca Quran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Enak dengar suara. Ini anak SMK Pak. Tidak menutup kemungkinan anak SMK itu lebih baik daripada yang sekolah agama. Maka walaupun kalian sekolah SMK, tetap di masyarakat, tautkan, dekatkan hati kalian kepada masjid. Karena masjid mau sebagaimana megahnya, mau sebagaimana cantiknya, maaf. Kalau sudah yang mengisi itu orang yang tua-tua, Pak, nggak semangat kita ke situ. Ya kan? Tapi kalau yang sudah ngisi, anak-anak muda macam kalian, suaranya bagus, ditengok masih muda, yang azan masih muda, yang jadi imam masih muda, kan senang kita nengoknya. Yang bangga siapa? Yang bangga orang tuamu, Bang. Orang tuamu yang bangga. Bangga orang tuamu. Senang orang tuamu. Punya anak sekolah SMK, tapi waktu pas 5 waktu sholat di masjid, dia yang azan, dia yang rebutan mik, kan keren tuh. Kalau masjid mau segede apapun, tapi yang azan orang-orang tua ndak semangat kita. Azan wak-wak tuh. Tahu lah orang tua nih, batuk 17 kali, terkencing-kencing 18 kali, bolak-balik ganti sarung, azan pun tak selesai. Sedih awak dengarnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Awak di rumah dengar siapa lah yang azan tua, ya Allah, mati aja udah wawak. Makanya ada istilah Pak, ada pepatah yang ngomong tidak ada rotan akar pun. Ini kan pepatah lama Bu, bener nggak? Kalau pepatah lama tidak ada rotan akar pun jadi. Kalau pepatah sekarang tidak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar tak bisa pakai. Kenapa Ustaz? Lapuk, busuk, kena pupuk. Apa yang pupuknya? TikTok, judi online, game online. Ini yang merusak dia. TikTok, sikit-sikit TikTok. Nggak suka kali aku nengok.
Abang banting dedek bang. Begitu sulit. Lupakan Rehan, benci kali aku. Ini jijian aku nengoknya, aku sumpahkan bisa viral kayak begitu. TikTok joget nggak beres, nggak ngena-ngena. Itulah yang kalian lakukan. Tengok tuh di Google Play Store. Coba kalian ketik aplikasi bodoh yang nongol apa TikTok. Aku nggak salahkan kalian main TikTok, silakan. Tapi buatlah konten yang bermanfaat. Ini tidak menjoget-joget di depan kamera itu. Hanya untuk apa? Like, comment, and subscribe. Gobloknya nauzubillah. Kau buka jilbabmu berjoget-joget kau di depan kamera tuh ditonton. Selagi video tuh masih tertampak sama orang, jadi dosa jariah dek. Dengar kau dek. Apalagi kau perempuan dek. Nanti kau akan melahirkan orang-orang hebat. Dari engkau nanti akan lahir orang-orang hebat. Maka jangan kau begitu. Jangan kau rendahkan harga dirimu sebagai perempuan. Setengah mampus Nabi itu mengangkat derajat kaum wanita. Kalau kutanya, kalian mau jadi perempuan mangga apa perempuan durian? Durian apa mangga? Durian. Jadi perempuan durian tuh harus kuat. Tutup auratmu. Jangan perempuan mangga. Tengok mangga tuh di pajak-pajak tuh. Pasar. Pajak pasar sama lah tuh. Sini pasar. Sana pajak. Sana pajak, sini pasar. Tengok mangga tuh di pasar tuh. Berapa sebiji? Berapa sekilo? 10.000. Matang. Cobalah pegang, dipincitnya mangga itu, pincit, dicium, pincit lagi, cium, lama-lama peot mangga. Udah peot mangga itu baru awak bilang, udah peot mangganya, 8.000 ya sekilo, nggak bisa, modal 9.000. Ya udahlah nggak jadi, tinggal tak jadi dibeli. Udah agak siang sedikit datang lagi yang beli. Berapa sekilo? Udahlah harga modal aja lah udah siang, berapa 9.000 mateng. Cobalah sendiri rasakan. Pegang lagi mangga tuh, pijit, cium, pijit, cium, peot lagi mangga. Udah peot, cemana? Adalah tak jadilah ya. Terakhir diobral sama yang jualan. 3 kilo 10.000, 3 kilo 10.000, 3 kilo 10.000. Maka jangan sampai kau jadi perempuan mangga yang mau dicium, yang mau dipijit. Nanti peot kau deh. Lo benar. Tapi tengok perempuan durian itu. Durian berapa sebiji? 50.000. Paling kecil sebesar kepala bayi. Berapa sekilo? 50.000. Wangi nih, ciumlah. Enggak berdarah muncung gol. Tapi namanya awak suka, awak beli. Bawa ke rumah tuh hati-hati, benar. Sampai ke rumah tuh nak membelah durian tuh pun bingung awak. Awak cari dulu jalan durian tuh. Mana jalan wangi. Diambilnya parang, tancapkannya parang. Buka. Buka durian tuh. Wangi, sedap, bau. Orang semua suka. Maka jilbabmu inilah yang menjadikan duri pakaian yang akan menutup auratmu. Maka berjilbabmu bukan cuma hanya sekadar di sekolah, tapi di rumah pun dipakai deh. Betul? Jangan di sekolah aja jilbab rusak, benerin pakai angin dari muncung. Muncung tuh sampai ke hidung, naik jilbab. Jangan cuma di sekolah aja berjilbab, tapi di mana? Di rumah. Sekalipun, tapi di rumah cuman ada ayah Ustaz, walaupun ayah kau pun tuh manusia. Tahu? Pakai jilbab elok-elok. Jangan kau rendahkan harga dirimu di depan aplikasi-aplikasi hanya untuk mendapatkan popularitas. Popularitas itu hanya sesaat. Bertiktok. Orang yang gila bertiktok nanti ketika dia bertiktok terus lupa sama sholat, lupa sama ibadah. Nanti ketika dia mati, begitu ditanya sama malaikat, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Nah, tabok sama malaikat.
Hati-hati. Maka jujur sama Allah Ta'ala kita. Ya, bangga kita kalau punya anak yang mau ngisi masjid. Maka kau laki-laki sholat di masjid. Azan kau ambil itu. Bangga. Subuh pakai azan Mekah itu. Kan enak kita dengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Emak ayah kau pun bangun subuh tu. Ayah kau bertanya, siapalah yang azan tu ya? Cantik betul suaranya, kata ayah kau. Anak kita lah ya. Anak kita enggak sia-sia ada Rohis di SMK 4 Tanjung Pinang tuh. Pintar anak kita belajar azan. Pintar anak kita nih belajar azan, cantik suara dia. Oh, jadi yang azan di masjid tuh subuh-subuh anak kita ya. Rajin anak kita nih subuh-subuh azan ke masjid. Rajinlah, tak macam kau ayahnya Firaun. Anak dah ke masjid kau masih tertidur. Ayah Firaun kau nih katanya. Senang. Kau bisa jadi imam di masjid. Kan bangga, Pak. Anak SMK bisa jadi imam di masjid. Yang bangga siapa? Mayahmu. Mak ayahmu. Ketika mak ayah kau sholat ke masjid, rupanya kau yang jadi imam. Luruskan shaf, rapatkan barisan. Macam kenal suaranya nih, kata mak kau di belakang. Macam suara anak aku nih dalam hati mak kau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan anak aku dalam hati mak. Allahu Akbar kata mak. Saking bangganya mak kau sombong dia waktu sholat. Lupa dia kalau sholat. Senggolnya kawan sebelah. Oh kak, ini yang imam anak aku. Anak aku yang imam. Kalau anak kau tak pandai macam begini, biar tahu kau dulu kak, anak aku nih. Ngamuk kawan sebelah tuh. Aku tahu itu anak kau, cuman muncung kau diam nih sholat. Datang ibu sebelah tuh sholat tuh tak boleh bercakap. Uak-uak yang belakang tuh tak tahan. Untung aku tak bercakap kata uak tuh. Selesai sholat tuh. Kenapa? Saking kan bangganya punya anak yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Maka walaupun kalian sekolah SMK dindaku, tetaplah agama yang menjadi prioritas. Karena tanpa agama, ilmu itu akan menjadi seperti binatang liar. Mereka tidak akan mampu untuk mengurungnya. Karena ilmu tanpa agama takkan terarah. Dia akan menyesatkan kita. Dengan agama, kalian balut dengan sifat jujur. Kalian hadirkan Allah. Kalian hadirkan Allah dan Rasulnya di dalam menuntut ilmu. Insya Allah ilmu itu akan membawa barokah. Terakhir. Yang ketiga, dengar. Satu, tadi Nabi punya sifat rendah hati, ya. Yang kedua, Nabi punya sifat jujur. Tiga, dengar. Yang ketiga, hargai mak ayah kalian. Berbakti sama mak ayah. Tanpa mak ayah, tak ada apa-apanya kita ditindak. Di sekolah, guru-guru inilah orang tua kita. Di rumah, mak ayah. Mak ayah itu peras keringat banting tulang untuk menyekolahkan kita. Kadang kita tidak pernah tahu uang dari mana yang mak ayah kita cari untuk kita. Bisa jadi ketika hanya untuk kau sekolah, mak ayah itu mengutang sama tetangga. Benar ya? Tuh, maka jangan sia-siakan mak ayah kalian. Tolong hargain. Mak ayah kalian tidak minta kalian jadi apa-apa. Mak kalian, ayah kalian cuma minta ketika kalian selesai dari sini, kalian jadi orang yang bermanfaat. Ketika dia mati, ketika dia meninggal, ada yang mampu untuk mendoakan mak ayah kalian. Awaladin salihi yad'ula. Jadilah anak-anak yang saleh, yang ingat kepada mak ayah ketika mak ayah sudah meninggal. Ya, jujur sama mak ayah, berbakti sama mak ayah. Jangan pacar-pacaran. Hei, ada sini yang pacar-pacaran? Ada? Nggak usah tunjuk-tunjuk. Ini ustadz. Alah, kau pun juga nggak usah. Tengok aku aja, sadar diri. Jangan pacar-pacaran. Di dalam Islam tidak ada pacar-pacaran. I am Muslim, I am Muslimah, I am not pacaran, you know. Makanya jangan pacar-pacaran. Kalau pacar-pacaran yang rugi siapa?
Kalian yang betina. Ya enggak? Yang lembek siapa? Kalian. Yang menangis karena ditinggalkan siapa? Kalian. Yang galau siapa? Kalian. Yang tersakiti siapa? Terus apa lagi? Yang bakal bunting, nauzubillah min dzalik, siapa? Kalian. Yang nahan sakit siapa? Perempuan. Yang suka nyakitin siapa? Dengar telinga kau. Yang suka selingkuh siapa? Yang suka gonta-ganti cewek siapa? Makanya aku nggak suka sama cowok tuh. Aku suka sama cowok bahaya lah. Makanya jangan pacar-pacaran, dindaku. Dengar. Tidak ada dalam Islam tuh pacar-pacaran. Ustadz enak bercakap. Rupanya Ustadz dulu ndak pernah pacaran. Sorry bos, bukan levelku pacaran. Ustadz ini banyak betul cakap. Bukan nggak laku sekarang pun laku. 18 yang mengantri, semua aku tulak. Ustadz nggak menyesal. Rupanya Ustadz dulu sebelum menikah tak ada pacar-pacaran, tak ada, tanya bini gue tuh. Tak ada pacar-pacaran. Ku tengok dia waktu aku ceramah, cantik betul budak nih gitu dia. Datangi mak ayah dia. Lamar anak kau, shock sakit jantung maknya. Betulnya ini, Kalau udah Ustadz yang datang mana mungkin ditolak. Jadi barang tuh. Ucah ini bos, bukan kaleng-kaleng tuh. Selebew. Iya tuh. Bener. Menikah, mahar nggak banyak-banyak. Maharnya apa? Ngikutin zaman. Apa dilan? Apa mahar dilan? Dilantunkan Quran surah Ar-Rahman di saat akad pernikahan. Ini baru keren. Jangan pacar-pacaran. Tapi Ustadz, kalau nggak pacaran nanti Ustadz nggak akan ada yang ngasih aku coklat Ustadz, kata orang ini. Dengar, laki-laki yang selalu ngasih coklat akan kalah dengan laki-laki yang mengajak akad. Masih ada yang jomblo? Makan kola jomblo tuh. Ustadz, laki-laki nanti nggak ada yang mau ngasih aku bunga kalau nggak pacaran. Dengar, laki-laki yang cuman kasih bunga akan kalah dengan laki-laki yang mengajak ke KUA. Ini serius tuh. Maka jangan pacar-pacaran. Ya, jangan sampai kita mengikut kebudayaan yang bukan agama kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Jangan pacar-pacaran. Paham? Makanya kau jaga auratmu. Jangankan bentuk tubuhmu, dindaku, suaramu pun aurat. Maka kau kalau teleponan gak usah kau menjelengeh-jelengeh. Gak usah kau manja-manja. Halo, Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Udah makan dek, suapin. Jijik kali aku dengarnya, sumpah. Memuntah dengarnya, Pak. Ada udah sholat. Abang lah imamnya. Macam mana orang ini gak terganggu? Makanya kau jadi perempuan pun tegas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah makan kau dek? Bukan urusan kau. Kau bukan mak ayahku. Udah sholat kau dek? Bukan urusan kau. Ini kau dek? Bukan. Jadi debt kolektor. Kenapa? Ini baru hebat. Ini tidak. Nelpon sampai subuh, sampai tengah malam. Dek, kita tidur ya dek. Matikanlah dek. Abang lah yang matiin. Adek lah, abang lah. Adek kenapa? Abang aja lah. Ih, jijik dengar ya, tahu muntah.
Maka jangan kau pacar-pacaran. Malam minggu, malam Kamis diajak jalan-jalan naik sepeda motor. Jangan, rugi. Rugi kau dindaku. Masuk angin 9 bulan baru hilang angin tuh. Nauzubillah min zalik. Serius. Diajak jalan. Nauzubillah. Melihat konser DJ. Sakit jantung awak dengarkan DJ itu. Kalau lagu-lagu DJ itu sakit jantung awak. Matikan lampunya dong. Oh ye. Tutulut. Pening balawak. Pulang tengah malam. Naik sepeda motor jalan di hutan semua. Di motor itulah jadi saksi bisu. Ode, kaulah bulan, kaulah bintang dia sosuin. Benci pula aku dengarnya ya. Ode, sayang kali abang sama kau dek. Ode, boleh ku nyanyikan lagu untuk kau dek? Boleh bang, kata dia. Matikannya motor tuh tengah-tengah hutan tuh. Boleh abang nyanyi dek? Kalau nanti kau tahu lagunya kau sambung dek ya. Mulai waktu menyanyi. Lagu India pula tuh. Turun cowok tuh dari kereta tuh, dari sepeda motor tuh. Pegang tangan adik. Boleh colek ya. Udah kena traktir disambut lah. Boleh bang, enah, kata dia. Tambahnya, silakan saja pilih yang mana, kata dia. Apa enggak jantan tuh? Baiklah ade, abang ambil kuda-kuda. Kun fayakun, nauzubillah min zalik. Terjadilah yang terjadi, nauzub. Maka jangan mau pacar-pacaran, haram. Jangankan kau pacar-pacaran, berbonceng-bonceng, berdua-duaan haram sama yang bukan mahram. Putuskan pacarmu dari sini. I am Muslim, I am Muslimah, I am not pacaran, you know. Gitu kan. Dengar, dengan pacar-pacaran, hargai mak ayahmu, berbakti sama mak ayahmu. Paling tidak, kalau hari ini kau belum bisa membahagiakan mak ayah kau, paling tidak jangan kau tambahi beban mak ayah kau dengan tingkah laku yang tidak baik di luar sana. Betul? Maka mudah-mudahan lewat yang 3 ini kita semakin cinta kepada baginda Nabi, semakin teladan Nabi, semakin kita contoh. Kenapa Ustaz? Karena Nabi adalah sosok role model, sosok uswa, sosok teladan sesungguhnya yang patut kita jadikan contoh di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi manfaat buat kalian dan menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Amin. 1, Nabi orangnya rendah. Jangan som. Jaga perasaan orang lain. Benar. Jangan kita sakiti perasaan orang lain dengan apa yang hari ini kita sudah miliki. Yang kedua, Nabi orangnya mau siapapun kita, jujur kita sama Allah. Hadirkan Allah di setiap aktivitas yang kita lakukan. Agar apa? Fahuwa akhta. Pekerjaan itu tidak terputus. Pekerjaan itu mendatangkan barokah. Kenapa? Kita melibatkan Allah di setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang ketiga, hargai emak ayah. Berbakti kepada emak ayah. Kalau hari ini kita belum bisa membahagiakan emak ayah kita, paling tidak jangan kita tambah beban emak ayah. Karena apa? Tingkah laku dan perbuatan kita yang kita lakukan di luar sana adalah pekerjaan yang sia-sia. Paham adindaku? Sampai di sini paham? Mudah-mudahan yang 3 ini bisa jadi oleh-oleh ya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Amin. Saya akhirnya pamit undur diri. Karena setelah ini kami ke Penyengat ya. Penyengat saya sampai besok di sini. Besok Ahadnya saya balik ke Batam. Kemudian saya menyelesaikan jadwal saya ke Pekanbaru sampai nanti 11 November. Medan, Sumatera Utara, Semalung, semua. Saya keliling 11 November, 12 November saya berangkat ke luar negeri.
Insya Allah seminggu saya di Malaysia, 3 hari saya di Singapura, 4 hari saya di Brunei Darussalam. Itu pun kalau ada yang mengundang. Kalau tak ada yang mengundang di rumah aja lah, Bu. Tapi kalau ke Malaysia itu memang benar. Karena di sana ada acara walimatul khitan, walimatul sunat khitan. Jadi saya nanti yang bakal ceramah. Sunatnya siapa? Sunatnya Upin Ipin, saya yang ceramah nanti. Doakan saya. Doakan saya sehat-sehat. Ya. Insyaallah kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Amin. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu guru, mohon maaf Ibu kepala sekolah, mohon maaf semuanya. Semoga jadi barokah, amin. Insyaallah, terima kasih. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdina siratal mustaqimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, khususan ala hazihil jamaah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum.